Yorobu annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman? Hari ini kita lanjutkan untuk pembahasan buku EPS Topik 2015 bab 7 ya. Nah, perhatikan di sini judulnya Yogika samushirieyo. Yogika samushirieyo. Yogi artinya di sini, ka itu cuma partikel tambahan subjek, gak usah diartikan. Samusil kantor, yeyo adalah. Jadi yogika samushirieyo artinya di sini adalah kantor. Lanjut ke Tehwail atau percakapan 1. Perhatikan, di sini ada Tuan dan Minsu. Tuan ngomong, Yogika samushir입니까? Yogika samushir입니까? Yogi di sini, ka itu cuma partikel tambahan aja, jadi nggak usah diartikan. Samusil kantor, imnika apakah? Jadi kalau pertanyaannya imnika, jawabannya adalah imnida. Adalah, oke? Nah, jadi Yogika samushir입니까? Itu artinya di sini apakah kantor? Kayak gitu. Terus si Minsu jawab, 네, 사무실입니다. 네, 사무실입니다. 네 artinya ya, 사무실 kantor입니다 adalah. Jadi 네, 사무실입니다 artinya ya di sini kantor, bisa diartikan seperti itu. Terus si Tuan tanya lagi, 화장실이 어디입니까? 화장실이 어디입니까? 화장실 itu kamar mandi, i itu partikel tambahan subjek, gak usah diartikan. 어디 di mana, 입니까 apakah? Jadi 화장실이 어디입니까 bisa diartikan toiletnya di mana, seperti itu ya. Terus si Minsu jawab 저기입니다. 저기입니다. 저기 itu aku kalau mengartikan itu di situ. Kalau kogi di sana. Kogi itu di sana yang jauh, kalau 저기 itu di sana yang masih bisa kita lihat kayak gitu loh. Jadi 저기입니다. Oh, di situ aku mengartikannya seperti itu, oke? Nah, sekarang kita dengarkan untuk percakapannya ya. 7과 여기가 사무실이에요. 대화 1. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Nah, selanjutnya untuk pertanyaannya, perhatikan soal yang pertama, 민수 씨는 무엇을 하고 있어요? 민수 씨는 무엇을 하고 있어요? 민수 씨, saudara Minsu, muot itu artinya apa? 하고 있어요, hatta melakukan, 고 있어요 artinya sedang. Jadi 민수 씨는 무엇을 하고 있어요 artinya saudara Minsu sedang ngapain, kayak gitu ya. Tadi di sini si Minsu kan jawab kan. Jadi di sini tuh Minsu itu kayak lagi memperkenalkan kantornya itu loh. Jadi kayak, oh ini kantornya, oh ini kamar mandinya, ini toiletnya, seperti itu. Jadi di sini Minsu sedang 회사를 소개하고 있어요. 회사를 소개하고 있어요. 회사 perusahaan, 소개하다 itu memperkenalkan, 고 있어요 artinya sedang. Jadi 회사를 소개하고 있어요 artinya sedang memperkenalkan perusahaan, seperti itu. Soal yang kedua, perhatikan, 두 사람은 지금 어디 있어요? 두 사람은 지금 어디 있어요? 두 사람, dua orang, 지금 sekarang, 어디에, di mana, 있어요, ada. Jadi 두 사람은 지금 어디에 있어요? Kedua orang itu sekarang ada di mana, kayak gitu. Di mana ya? Jawabannya adalah 사무실에 있어요. 사무실에 있어요. 사무실 kantor, di atau ke bisa diartikan di ya kalau di sini. 있어요 adalah. Jadi 사무실에 있어요 artinya ada di kantor, seperti itu. Oke. Lanjut 어휘일. 어휘일 kosakata 1. 장소. 장소 artinya tempat. Oke, langsung aja perhatikan, yogi di sini, jogi di situ, kogi di sana yang jauh. Aku mengartikannya seperti itu. Jadi biar gak ada kebingungan antara jogi sama kogi, aku membedakannya kalau jogi itu di situ. Di situ yang dimana kita masih bisa melihatnya, di situ loh, di situ. Itu kayak gitu. Terus kalau kogi itu di sana yang jauh, kita nggak bisa ngelihat. Kayak gitulah pokoknya ya. Oke, selanjutnya odi. Odi itu artinya di mana. 회사, perusahaan, 사무실, kantor, 화장실, toilet, 식당, kantin, 집, rumah, 기숙사, asrama, 세탁소, tempat laundryan, 미용실, salon, 시장, pasar, 마트, mart, 편의점, minimarket, 슈퍼마켓, supermarket.
Nah, kesemua kosakata ini wajib untuk dihafalkan, teman-teman. Ini pasti keluar di ujian EPS topik maupun ujian topik. Oke, selanjutnya untuk munbob il atau tata bahasa 1. I atau K. I atau K itu partikel penanda subjek. Ini udah pernah aku bahas ya di video yang terpisah. Untuk linknya silahkan cek di kolom deskripsi. Pokoknya intinya I atau K itu adalah partikel subjek. I digunakan jika subjek berakhiran huruf konsonan, sedangkan K digunakan untuk subjek yang berakhiran huruf vokal. Nah, perhatikan di sini. Contohnya di sini kan 여기가 사무실입니다. Di sini yogi ini kedudukannya sebagai subjek. Yogi ini berakhiran huruf vokal ya, huruf vokal I, langsung ditambahkan partikel subjek K. Jadi menjadi 여기가 사무실입니다. Oke? Nah, selanjutnya contoh yang kedua, perhatikan 시장이 어디입니까? 시장이 어디입니까? 시장 di sini kedudukannya sebagai subjek. Dia si 시장 ini kan berakhiran huruf konsonan toh. Jadi harus ditambahkan partikel subjek I menjadi 시장이, bukan 시장가 tapi yang benar 시장이 어디입니까? Ada di mana kayak gitu ya. Jadi 시장이 어디입니까 artinya pasarnya ada di mana kayak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung untuk membedakan ini partikel subjek kah, ini harus menggunakan partikel topik kah, ini objek kah, ini apakah yang seperti itu, pasti akan sangat bingung sekali ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, teman-teman. Aku belajar bahasa Korea itu dari tahun 2016 sampai sekarang aku masih belajar ya. Nah, jadi kalau kita menghafalkan itu emang sedikit sulit, emang sulit. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus terus melatih, terus belajar. Setiap hari kita terus belajar, terutama untuk teman-teman yang sekarang lagi persiapan ujian EPS topik maupun ujian topik ya. Itu benar-benar teman-teman harus sering-sering untuk mengerjakan soal. Biar nanti kayak untuk membedakan ini I, ini K, ini harus N, ini L, ini R, ini K, ini N. Itu nanti nggak harus kita ingat-ingat, kita akan otomatis hafal sendiri karena sudah terbiasa seperti itu ya. Jadi aku juga seperti itu. Aku sekarang pun kadang untuk membedakannya sendiri pun masih bingung. Tapi kalau kita dihadapkan langsung sama soal itu kayak ada ini secara nggak sadar itu akan tahu sendiri karena kita udah terbiasa mengerjakan atau kita sudah terbiasa ketemu dengan soal-soal yang seperti itu kayak gitu. Jadi jangan terlalu khawatir ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk 대화이. 대화이 artinya percakapan dua. Di sini ada Rihan sama Tuan. Rihan ngomong, 여기가 기숙사예요. 여기가 기숙사예요. 여기 artinya di sini, K itu partikel tambahan aja, nggak usah diartikan. 기숙사 artinya asrama. 예요 artinya adalah. Jadi 여기가 기숙사예요 artinya di sini adalah asrama. Kayak gitu, oke? Selanjutnya, 이건 기숙사 열쇠예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 이건 itu berasal dari 이것은. 이것은 disingkat jadi 이건, artinya ini atau benda ini. 기숙사, asrama, 열쇠, kunci,예요 adalah. Jadi, 이건 기숙사 열쇠예요 artinya ini adalah kunci asrama. Kayak gitu ya. Selanjutnya, Tuan jawab, 감사합니다. pasti tahu ya artinya terima kasih. 그런데 저게 뭐예요? 그런데 저게 뭐예요? 그런데 itu artinya tapi atau bisa diartikan BTW ngomong-ngomong 저게 itu dari 저것이 disingkat menjadi 저게 artinya itu, benda itu, 뭐예요? apa. Jadi 그런데 저게 뭐예요? itu bisa diartikan ngomong-ngomong itu apa kayak gitu ya. Terus si Rihan jawab 가족 사진이에요. 가족 사진이에요. 가족 keluarga, 사진 foto이에요 adalah. Jadi 가족 사진이에요 artinya adalah foto keluarga. Oke. Nah, sekarang kita dengarkan percakapannya. 대화 2. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Oke, langsung aja ke soal. Soal yang pertama, perhatikan. 리한과 투아는 어디에 있어요? 리한과 투아는 어디에 있어요? 리한과 어와 하고 고랑 이랑 artinya dan atau dengan ya. Tuan artinya Pak Tuan. En itu partikel
tambahan aja, nggak usah diartikan. 어디에, di mana, 있어요, ada. Jadi 리한과 투안은 어디 있어요? Artinya Rihan dan Tuan ada di mana? Jawabannya 기숙사. Ini kan dari tadi ngomongin 기숙사 kan, jadi jawabannya adalah 기숙사, artinya asrama. Soal yang kedua perhatikan, 기숙사에 뭐가 있어요? 기숙사에 뭐가 있어요? 기숙사 asrama에 di 뭐가 apa 있어요? Ada. Jadi 기숙사에 뭐가 있어요? Di asrama ada apa? Langsung aja kita lihat di percakapannya. Di asrama kan ada ini kunci sama 열쇠 sama 가족 사진 ya. 열쇠 kunci, 가족 사진, foto keluarga. Kita lihat, bener ya. 열쇠 kunci dan 가족 사진, foto keluarga, oke? Nah, di sini ada tips atau tambahan keterangan ya. 줄임말, 줄임말 itu artinya singkatan. Oke, langsung aja perhatikan di sini. Yang pertama, 이것은 disingkat menjadi 이건, artinya ini atau benda ini. Selanjutnya, 저것은 disingkat menjadi 저건, itu atau benda itu. Selanjutnya 그것은 disingkat menjadi 그건, artinya juga benda itu. Selanjutnya 이것이 disingkat menjadi 이게, artinya benda ini, sama aja sih ya. Terus 저것이 disingkat menjadi 저게, artinya benda itu. 그것이 disingkat menjadi 그게, artinya benda itu, sama aja ya. Ini sering sekali keluar di percakapan langsung dan di soal-soal. Ini harus dihafalkan, wajib, oke? Lanjut, 어휘이 kosakata kedua. 물건 artinya benda. Yang pertama, 열쇠 artinya kunci, 가족 사진 artinya foto keluarga, 가방 artinya tas, 지갑 artinya dompet, 여권 artinya paspor, 우산 artinya payung, 거울 artinya cermin, 화장품 artinya kosmetik, 빗 artinya sisir, hair dryer artinya pengering rambut atau hair dryer ya. 베개 artinya bantal. 이불 artinya selimut. Kosakata semua ini wajib untuk dihafalkan, oke? Lanjut ke soal berikutnya, perhatikan. Nah, di sini gambarnya adalah 이불 ya atau selimut, berarti yang diket. Selanjutnya ini adalah gambar 여권 atau paspor. Ini ya, nian ya jawabannya. Terus di sini adalah payung, bahasa Koreanya usan. Berarti jawabannya gini ya. Terus di sini gambar ini adalah tas bahasa Koreanya adalah 가방. Di sini ya jawabannya. Lanjut, 문법 2, tata bahasa 2, 이에요 atau 예요. Langsung aja ya, pokoknya 이에요 atau 예요 itu artinya adalah, sama aja kayak 입니다. Jadi kalau 이에요 itu digunakan jika kosakata sebelumnya itu berakhiran huruf konsonan. Oke? Nah, sedangkan 예요 digunakan jika kosakata sebelumnya berakhiran huruf vokal. Oke? Nah, perhatikan contoh di sini, 가방. 가방 itu artinya tas. Nah, 가방 kan berakhiran huruf konsonan kan? Jadi harus ditambahkan 이에요 menjadi 가방이에요. 가방이에요 adalah tas. Untuk yang contoh ini perhatikan 베개. 베개 kan berakhiran huruf vokal. Jadi harus ditambahkan 예요 menjadi 베개예요. Bukan 베개예요 tapi 베개예요. Artinya bantal. Oke? Nah, perhatikan di sini contoh lagi, perhatikan 여기가 어디예요? 여기가 어디예요? 여기 artinya di sini, ka partikel tambahan gak usah diartikan, 어디 di mana, 예요 apakah, kalau bentuknya tanya kan apakah bisa diartikan seperti itu. Jadi 여기가 어디예요? Artinya di sini di mana ya, kayak gitu. Terus si Na jawab 기숙사예요. 기숙사예요 adalah asrama. Gitu aja, gampang kan? Terus contoh yang kedua, perhatikan katanya 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? 어느 yang mana, nara negara, saram orang이에요? Apakah? Jadi 어느 나라 사람이에요 bisa diartikan orang dari negara mana, kayak gitu. Terus Sirna jawab Indonesia 사람이에요. Indonesia 사람이에요. Indonesia ya, Indonesia saram orang, 이에요 adalah. Jadi Indonesia 사람이에요 artinya adalah orang Indonesia. Nah, kita fokusnya di sini ya penggunaan 예요 sama 이에요. Aku ulangi lagi, kalau 예요 itu digunakan jika kosakata sebelumnya berakhiran huruf konsonan. Sedangkan 예요 digunakan jika kosakata sebelumnya berakhiran huruf vokal. Perhatikan lagi di sini ya, 어디 예요, bukan 어디 이에요 tapi 어디 예요 karena 어디 berakhiran huruf vokal i ya, berakhiran huruf vokal. Nah, perhatikan di sini 기숙사예요. 기숙사예요.
Ini yang benar pakai yeyo, bukan gisuksa iyeyo, karena gisuksa itu berakhiran huruf vokal A ya. Jadi gisuksa yeyo, oke. Selanjutnya di sini saram이에요, saram berakhiran huruf konsonan, jadi ditambahkan iyeyo menjadi saram이에요, bukan saram이에요 tapi saram이에요, oke. Oke, selanjutnya perhatikan di sini untuk perbedaan antara iyeyo, yeyo, dan imnida atau imnika. Ini kan sama aja artinya. Kalau berupa kata tanya artinya kan apakah. Kalau berupa kata positif atau jawaban itu kan artinya adalah. Ini juga sama-sama formal, bentuk formal atau bentuk sopan. Bedanya cuma di kalau yeyo itu biasanya digunakan saat kita ngomong sama orang yang sering kita temui tiap hari lah. Misalnya kayak sama orang tua kita atau sama orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita di tempat kerja, kan kita biasa ketemu setiap hari kan, cukup pakai yeyo itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau imnida atau imnika itu biasanya digunakan untuk situasi yang benar-benar formal, misalnya kayak di berita, terus kayak di koran yang seperti itulah. Nah, jadi perbedaan antara iyeyo, yeyo dengan imnida atau imnika itu menurut versi aku, perbedaannya cuma kalau imnida sama imnika itu lebih formal daripada yeyo atau yeyo. Lanjut, munhwa atau kebudayaan. Oke, langsung ke judulnya, perhatikan 한국의 좌식 문화. 한국의 좌식 문화. 한국의 kepemilikan Korea. 좌식 itu kayak duduk yang berkaitan dengan duduk, munhwa kebudayaan. Jadi 한국의 좌식 문화 itu bisa diartikan kebudayaan duduk di Korea. Ini artinya budaya Korea duduk di lantai, sama aja ya, hampir mirip sama aja lah pokoknya, oke. Oke, lanjut ke keterangannya, perhatikan. 한국은 바닥에 앉아서 생활하는 좌식 문화가 발달했습니다. 한국은 Korea, 바닥에 di lantai, 앉아서 anja duduk, so itu artinya ada dua, ada karena, ada juga lalu atau dan kemudian, tinggal dilihat nanti ya seperti apa. Selanjutnya 생활하는 kehidupan, 좌식 duduk, 문화 budaya, 발달했습니다 itu dari 발달하다 itu artinya kayak pengembangan atau mengembangkan, kayak misalnya kayak HP ya. HP kan dulu cuma bisa buat SMS sama telepon aja, tapi kan sekarang HP bisa digunakan untuk cek suhu badan, cek suhu udara, seperti itu kan. Jadi HP sekarang sudah mengalami 발달했습니다, artinya pengembangan. Nah, kalau aku mengartikannya seperti ini, 한국은 바닥에 앉아서 생활하는 좌식 문화가 발달했습니다. Artinya orang Korea itu udah memiliki kebudayaan hidup di lantai. Kayak gitu kalau aku mengartikannya. Tapi kalau kita lihat artinya di sini, perhatikan, orang Korea secara tradisional menjalani kehidupan mereka di lantai, dan duduk di lantai telah menjadi bagian penting dalam kebudayaan Korea. Hampir mirip ya. Nah, ini tips dari aku teman-teman untuk mengartikannya. Ini berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Jadi bahasa Koreaku itu lemahnya di kosakata. Kosakataku itu sangat masih kurang sekali teman-teman. Jadi kalau mengartikan ke dalam bahasa Indonesia itu aku kadang cuma mengartikan beberapa kosakata aja kayak gitu. Jadi nggak perlu semua kosakatanya aku artikan, karena aku kadang juga lupa kan, namanya juga manusiawi kayak gitu. Jadi ya terserah teman-teman lah caranya gimana, yang penting teman-teman paham kayak gitu, oke? Selanjutnya, 그래서 한국 사람들은 대부분 집에서 신발을 벗고 생활합니다. 그래서 sehingga 한국 saram들, orang-orang Korea 대부분 pada umumnya 집에서 di rumah, 신발 sepatu buat melepas, dan atau dengan 생활합니다 kehidupan atau hidup. Nah, ini kalau diartikan menurut versi aku ya, 그래서 한국 사람들은 대부분 집에서 신발을 벗고 생활합니다. Jadi kebanyakan orang-orang Korea itu kalau di dalam rumah itu melepas sepatu. Aku mengartikannya seperti itu. Kalau kita lihat di artinya, perhatikan. Oleh karena itu, orang Korea pada umumnya tidak memakai sepatu di dalam rumah. Hampir samalah ya, oke? Jadi kalau mengartikan nggak usah sesuai dengan terjemahannya yang ada di buku, nggak usah. Pokoknya kita paham ya udahlah. Yang penting mendekati kebenaran, oke?
lanjut. 그리고 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. 그리고 dan kemudian 신발 sepatu buat melepas dan atau dengan ter어가서 masuk selalu atau so itu artinya banyak sekali, bisa karena atau lalu dan kemudian 식사를 하는 itu makan, 식당 kantin do juga 있습니다 adalah. Jadi 그리고 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. Ini kalau aku artikan menurut versi aku. Selanjutnya di Korea itu juga ada kantin yang menyuruh kita untuk melepaskan sepatu atau sandal sebelum kita masuk ke kantin. Terus kita makannya itu harus dengan kondisi enggak pakai sepatu atau sandal. Aku mengartikannya seperti itu. Panjang ya. Kita lihat terjemahnya di buku, perhatikan. Selain itu, sangatlah tidak sulit untuk mencari tempat makan yang mengharuskan pelanggannya melepas sepatu mereka terlebih dahulu sebelum duduk dan makan di lantai. Oke lah, mirip-mirip sedikit, nggak apa-apa ya. Lanjut. 생활 필수품. 생활 artinya hidup. 필수품. 필수 itu kebutuhan, pum itu dari 제품 atau barang-barang lah. Jadi 생활 필수품 itu bisa diartikan barang kebutuhan sehari-hari. Sama ya kayak di sini. Oke. Terus ini ya, rinse artinya conditioner, shampoo artinya sampo, 비누 artinya sabun, 칫솔 artinya sikat gigi, 지약 artinya pasta gigi, 수건 artinya handuk, 면도기 artinya alat cukur, 휴지 artinya tisu, cup artinya gelas. Jadi ini semua wajib dihafalkan, wajib. Lanjut, oke? Nah, selanjutnya untuk soal EPS topik, yang pertama EPS topik 듣기 atau mendengarkan ya. Kita lihat dulu perintahnya seperti apa, perhatikan. 1번에서 3번은 들은 것을 그리십시오. Nomor 1 sampai nomor 3, 들은 yang didengar, 것 hal atau jawaban, 그리십시오 pilihlah. Jadi pilihlah jawaban yang didengar untuk soal nomor 1 sampai 3. Langsung aja kita dengarkan. 7과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 여기, Nah, jadi jawaban untuk soal yang pertama adalah 여기 atau 1번 ya, artinya di sini. 2번 시장 Jawaban untuk soal yang kedua 시장. 시장 artinya pasar. Nomor 3 ya. 3번 베개, Jawaban soal nomor 3 adalah 베개. Nomor 4 ya, artinya bantal. Lanjut untuk soal berikutnya, perhatikan. 4번에서 5번은 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 그리십시오. Artinya, soal nomor 4 sampai nomor 5, pilihlah jawaban yang benar dengan melihat gambar berikut. Ini gambar apa? Ayo. Ini gambar toilet. Toilet bahasa Koreanya 화장실. Sekarang kita dengarkan jawabannya ya. 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1, 사무실 2, 세탁소 3, 화장실 4. 기숙사 Nah, jadi jawabannya nomor 3, 화장실, artinya toilet. Untuk mengingat-ingat, kita ulangi lagi. Untuk jawaban yang pertama tadi adalah 사무실, artinya kantor. Untuk jawaban nomor 2, 세탁소. 세탁소 artinya laundryan, tempat cuci-cuci ya, tempat laundry. Untuk jawaban yang keempat, 기숙사. 기숙사 artinya asrama. Selanjutnya untuk soal yang kelima, perhatikan ini gambar apa? Ayo. Ini adalah gambar paspor. Paspor bahasa Koreanya 여권. Sekarang kita dengarkan ya. 5번 1, 지갑, 2, 여권, 3, 이불, 4. 거울, Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 5 adalah nomor 2 ya. 여권. 여권 artinya paspor. Untuk jawaban yang nomor 1, 지갑 artinya dompet. Jawaban nomor 3,
Ibul artinya selimut. Jawaban nomor 4. Koul artinya cermin. Oke, lanjut ke IPS topik 읽기 atau membaca. perhatikan ya. 1번에서 3번은 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. nomor 1 sampai nomor 3, pilihlah kosakata yang benar dengan melihat gambar berikut. Soal yang pertama, gambar, masa nggak tahu ini gambar apa? Yo, ini adalah gambar rumah. Rumah bahasa Koreanya 집, berarti jawabannya nomor 1. Kita lihat jawaban yang lain. Jawaban yang nomor 2, 시장. 시장 artinya pasar. Jawaban nomor 3, 회사. 회사 artinya perusahaan. Jawaban nomor 4, 마트. 마트 artinya mart atau toko. Sama aja sih ya. Soal yang kedua perhatikan. Nah, di sini ada gantungan baju, di sini ada baju-baju. Berarti ini adalah tempat laundryan. Bahasa Koreanya setakso. Jawabannya adalah nomor 3. Sekarang kita lihat jawaban yang lain. Jawaban yang pertama, 미용실. 미용실, 미용 itu rambut, 미용실 itu salon rambut, oke? Jawaban nomor 2, 편의점. 편의점, minimarket. Oke, jawaban keempat, 슈퍼마켓. 슈퍼마켓 artinya supermarket. Lanjut ke soal nomor 3. Ini gambar payung. Payung bahasa Koreanya 우산. 우산, kita lihat di sini jawabannya adalah nomor 2, 우산 atau payung. Sekarang kita lihat untuk jawaban di nomor yang lain. Nomor 1, 이불 artinya selimut. 2 jawabannya yang tadi. 3, 열쇠 artinya kunci. 4, 가방 artinya tas. Jadi jawabannya yang paling benar adalah jawaban nomor 2, 우산 atau payung. Oke. Selanjutnya 4번에서 5번은 빈칸에 들어가 가장 안 맞은 것을 고르십시오. Artinya untuk nomor 4 sampai nomor 5 pilihlah jawaban yang paling benar untuk dimasukkan ke bagian yang rumpang. Kajang paling, yang paling, oke? Nah, sekarang langsung aja ke soal, perhatikan. Soal nomor 4, perhatikan di sini ada ga sama na. Ga tanya 여기가 titik-titik입니까? 여기가 titik-titik입니까? 여기 artinya di sini, titik-titik입니까? Apakah di sini titik-titik? Kira-kira apa ya? Kita lihat di sini dulu. Sina jawab 사무실입니다. 사무실입니다. 사무실 kan artinya kantor. Nah, jadi jawaban yang paling benar, perhatikan. Nomor 1, 언제. 언제 itu artinya kapan. Jadi kalau kita masukkan ke sini, 여기 언제입니까? Artinya di sini kapan. Sina jawab adalah kantor, nggak nyambung, berarti ini salah. Terus nomor 2, 누구. 누구 artinya siapa. Kalau kita masukkan ke sini, 여기가 누구입니까? Di sini siapa? Sina jawab 사무실입니다 adalah kantor. Nggak nyambung, berarti ini juga salah. Jawaban nomor 3, perhatikan 어디. 어디 artinya di mana. Jadi 여기가 어디입니까? Di sini di mana? Sina jawab 사무실입니다 adalah kantor. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban nomor 3, oke? Selanjutnya untuk jawaban nomor 4, 무슨. 무슨 itu artinya apa. Jadi kalau dimasukkan ke sini menjadi 여기가 무슨입니까? 여기가 무슨입니까 itu aneh ya. 여기 di sini 무슨 apa?입니까 adalah. Jadi 여기가 무슨입니까? Di sini apa? Nggak nyambung. Oke? Nah, aku lagi-lagi, kalau 언제 itu artinya kapan, berhubungan dengan waktu. 누구 artinya siapa, berhubungan dengan orang, nama orang ya. Terus kalau 어디 itu berhubungan dengan nama tempat, di mana artinya, oke? Terus kalau 무슨 itu apa, ini biasanya berhubungan sama benda, 이곳은, 저곳은, 그곳은, yang seperti itulah, oke? Lanjut untuk soal nomor 5. Ada ga sama na. Ga ngomong 저게 titik-titik예요. 저게 titik-titik예요. 저게 itu dari 저것이 disingkat menjadi 저게, artinya itu atau benda itu, barang itu. 예요 apakah, nggak tahu. Terus Sina jawab 가족 사진이에요. 가족 사진이에요. 가족 keluarga, 사진 foto예요 adalah. Jadi 가족 사진이에요 artinya adalah foto keluarga. Sekarang kita lihat untuk jawabannya. Jawaban yang pertama, 왜. 왜 itu artinya mengapa atau kenapa. Kalau kita masukkan ke sini, 저게 왜예요? Benda itu mengapa? 가족 사진이에요. Foto keluarga, nggak nyambung sekali. Jadi ini sangat salah sekali, oke?
Lanjut jawaban yang kedua, muo artinya apa? Kita masukkan ke sini, 저게 뭐예요? 저게 뭐예요? Benda itu apa? 가족 사진이에요. Foto keluarga. Bener ya, berarti jawabannya nomor 2, artinya apa? Muo atau apa, oke? Terus kalau kita lihat jawaban yang lain, perhatikan jawaban nomor 3, 장소. 장소 itu artinya tempat. 저게 장소예요? Benda itu tempat, gak nyambung. Ini salah sekali nih, berarti jawaban nomor 3 itu salah. Terus nomor 4, nara itu artinya negara. 저게 나라예요? Benda itu apakah negara? Kalau diartikan seperti itu, kan aneh sekali kan? Berarti jawaban yang paling benar adalah nomor 2, oke? Oke, selanjutnya untuk soal tambahan, perhatikan. 1번에서 3번은 다음 그림을 보고 알맞은 단어를 고르십시오. Nomor 1 sampai nomor 3, pilihlah kosakata yang benar dengan melihat gambar berikut. Ini adalah gambar kantin bahasa Koreanya 식당. Di sini ada tulisannya 식당 ya. Berarti jawabannya adalah nomor 3. 식당이에요. 식당이에요. Pakai iyeyo karena 식당 berakhiran huruf konsonan, oke? 식당이에요 adalah kantin. Nah, sekarang untuk latihan menghafalkan ya. Kita lihat jawaban di nomor yang lain. Jawaban yang pertama, 마트예요. 마트 itu artinya mart. Jawaban nomor 2, 세탁소예요. 세탁소예요. 세탁소 itu artinya tempat laundryan, bukan ya? Jawaban nomor 4, 사무실이에요. 사무실이에요. 사무실 artinya kantor. Jadi jawabannya paling benar adalah jawaban nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 2, perhatikan di sini adalah gambar pasar. Ini adalah gambar pasar bahasa Koreanya 시장. Kita lihat jawaban yang paling benar adalah jawaban nomor 3. 시장이에요. 시장이에요 artinya adalah pasar. Kita lihat jawaban di nomor yang lain ya. Nomor 1, 회사예요. 회사 artinya perusahaan, bukan. Nomor 2, 기숙사예요. 기숙사 artinya asrama, ini juga bukan. Nomor 4, 사무실이에요. Artinya kantor, juga bukan. Berarti jawaban yang paling benar adalah jawaban nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 3, perhatikan ini adalah gambar paspor. Paspor bahasa Koreanya yokwon. Nah, kita lihat di sini jawaban yang paling benar adalah nomor 4. yokwon이에요. yokwon이에요 adalah paspor. Kita ulangi lagi untuk jawaban yang lain, perhatikan 열쇠 artinya kunci, 베개 artinya bantal, 가방 artinya tas. Oke, selanjutnya 4번에서 5번은 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 그리십시오. Nomor 4 sampai nomor 5, pilihlah jawaban yang paling benar untuk dimasukkan ke bagian yang rumpang. Soal nomor 4 ada ka sama na. Katanya titik-titik, apa ya, nggak ngerti. Terus Sina jawab 기숙사예요 adalah asrama. Gisusha atau asrama itu kan berhubungan sama tempat atau jangso ya. Pertanyaannya itu pasti mengandung odi. Ingat ya, kalau ada tempat berarti pertanyaannya pasti ada odi atau di mana, seperti itu. Kita lihat untuk jawaban nomor 1, 저기가 어디예요? 저기가 어디예요? 저기 di situ, 어디예요? di mana. Nah, kalau kita coba masukkan di sini, 저기가 어디예요? Di situ di mana? 기숙사예요, di asrama. Jawabannya nomor 1, benar ya. Terus kita lihat untuk jawaban di nomor yang lain. Jawaban nomor 2, 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 이름 artinya nama, 뭐예요? 뭐 itu artinya kan apa, tapi kalau depannya 이름 itu artinya bisa diterjemahkan siapa. Jadi 이름이 뭐예요 itu bukan namanya apa, itu bukan, tapi 이름이 뭐예요 itu artinya namanya siapa. Kalau kita masukkan ke sini namanya 이름이 뭐예요, namanya siapa, 기숙사예요. Masa namanya 기숙사 sih? Nggak mungkin, berarti jawabannya bukan nomor 2. Terus jawaban nomor 3, 어디가 기숙사예요? 어디가 기숙사예요? 어디 itu di mana, 기숙사 asrama. Jadi kalau kita masukkan ke sini 어디가 기숙사예요, asramanya di mana? Sina jawab 기숙사예요. Asramanya di mana? Asrama. Nggak nyambung, berarti ini juga salah. Nomor 4, 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? 어느 mana, nara negara, saram orang이에요. Apakah? Jadi kalau kita masukkan ke sini menjadi 어느 나라 사람이에요? Kamu dari orang negara mana? 기숙사예요, asrama. Nggak nyambung sekali. Berarti jawaban yang paling benar adalah jawaban nomor 1. Oke? Terus selanjutnya jawaban kedua, 어디 itu artinya di mana. Ini berhubungan sama tempat ya. Gampang kan, kata benda nggak nyambung kalau pakai ini. Jadi misalnya 이게 어디예요? Benda ini di mana? Benda ini di mana? Adalah tas. Kan nggak nyambung sekali. Jadi ini salah. Terus yang nomor 3, 저기 di situ. Jadi 이게 저기예요. Benda ini di situ.
adalah tas, kan nggak nyambung tuh teman-teman, berarti ini juga salah. Terus jawaban yang nomor 4, 어느 itu yang mana atau mana? 이게 어느예요? 이게 어느예요? Ini yang mana? Adalah tas. Ini juga nggak nyambung. Nah, jadi aku ulangi lagi, jawaban yang paling benar adalah jawaban nomor 1. Oke? Nah, pembahasan materi kali ini sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Gomaung.